Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Baudin, masuk FEUI dulu namanya FEUI tahun 64. Saya pensiun jadi dosen tahun 2010. Saya dosen juga, tapi lebih sebagai praktisi ketimbang sebagai akademisi. Saya juga aktivis selama mahasiswa sampai dengan detik ini, dan saya mengelola beberapa bisnis. Jadi saya bukan mikir ilmuwan, tapi lebih berpikir sebagai praktisi. Kebetulan saya mempelajari dan mendalami sampai kira-kira awal tahun 90-an itu sampai sekarang, mempelajari mengenai manajemen otak dan pikiran, brain and mind management, dan saya mengembangkan yang namanya brainware management system. Yang saya peroleh pelajaran selama ini dari hidup, perjalanan aktivitas, termasuk bagaimana sikon bangsa ini, tantangan terbesar pada kita bukan pada kecerdasan intelektual, tapi tantangan untuk atau pada kecerdasan spiritual yang harusnya menjadi sumber basis dasar dari dua kecerdasan manusia yang lain, yaitu IQ dan EQ, tetapi nyatanya enggak. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang ngaco itu tahu bahwa dia ngaco, tetapi kerja kelakuannya tetap ngaco. Nah, ini yang terjadi, sehingga kalau dalam bahasa dari yang saya belajar itu disebut dengan tantangannya pada manajemen, bagaimana manajemen pikiran, mind manajemennya yang nggak beres. Kenapa? Karena basisnya sudah basis yang transaksional. Gua dapat apa, saya dapat apa, untung apa. Untungnya itu berupa apa? Bisa materi, jabatan, atau non materi. Apa non materi? Tepukan-tepukan, puji-pujian, yang semuanya tidak didasarkan kepada niat baik, jujur, tulus untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu dasarnya. Dan penyakit di kita ini, mentalnya itu tadi saya sebut sebagai mental instan, reaktif, simptomatis, dan reaktif simptomatis nih akhirnya membuat kita jadi mental ikut-ikutan atau follower. Nggak mau kerja keras, pengen cepat, jadi yang ditiru atribut-atributnya. Contoh, orang barat bilang, wah generasi milenium diri gede-gedein, ngerti nggak? Apa maknanya? Enggak. RRC hebat, maju. Wah lebih bangga kepada REC kepada dibanding bangsanya sendiri. Dulu Amerika gini, lebih bangga dari orang Amerika ketimbang pada bangsa sendiri. Jadi buat yang muda-muda mikirnya begini nih ya. Ada statement bagus. Pada umumnya, termasuk orang kita, banyakkan statement gini, when you are in Rome, do as Roman do, so you become a Roman. Jadi kalau lu niru, jadi kayak jadi Roman, dia lupa identitas jati dirinya, dia lupa bangga pada bangsanya. Jepang, statementnya, when you are in Rome, understand why Roman do, so you become even better Japanese. Dia tetap bangga sebagai bangsa. Jadi kita kan hilang bangganya. Baru pulang negeri sebentar ke Amerika, pulangnya udah lebih dari orang Amerika. Ke Cina udah puja-puji Cina, udah hebat benar. Dia lupa bangsanya. Cina hebat benar. Itu jadi akhirnya orang nggak punya jati diri ini. Orang nggak punya kebanggaan diri. Terus otaknya isinya nggak yakin, gimana nyari makan, nyari duit transaksional. Nanti kalau tanya kenapa, nyalahin lingkungan. Kita yang menentukan, kita yang memilih menjadi orang berkualitas, tahu nggak, jangan pernah menyalahkan lingkungan. Orang yang terbaik lingkungan ada orang yang tidak punya prinsip yang benar ya basisnya memberikan, memberi manfaat. Kalau orang ikut kan basisnya basis gua dapat apa kan? Kalau menguntungkan dia ngikut, alasan macam-macam. Itu aja lah, dia terserah. Yang muda-muda mau milih apa urusan Anda, siap konsekuensinya, baik di dunia nanti di akhirat. Di dunia Anda akan rasa nanti kalau Anda berkeluarga, anak-anak kayak apa jadinya, silakan. Kalau orang bahasa Jermannya, Gusti Allah tuh boten sare, kalau Anda percaya silakan, enggak juga nggak apa-apa. That is your problem. Oke, makasih.